Sahabat Sonora, militer Israel mengklaim jumlah korban tewas akibat serangan Hamas meningkat menjadi lebih dari 200 orang dan menuduh militan Palestina membobol rumah dan melakukan pembunuhan warga sipil. Dan ini juga seperti dikutip dari AFP untuk hari ini, sahabat Sonora, 1.000 orang terluka dalam serangan yang dimulai pada dini hari kemarin. Sementara Kementerian Kesehatan Palestina mencatat korban tewas di jalur Gaza akibat serangan balik Israel juga meningkat menjadi 232 orang dan 1.697 orang lainnya luka-luka. Untuk mengetahui terkait dengan potensi perang ke depannya, saat ini sudah terhubung bersama kami pagi hari ini dosen Hubungan Internasional UNPAD, Ibu Dina Sulaiman. Selamat pagi, Ibu Dina. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Dina, ini tadi berdasarkan informasi yang kami terima juga, ini karena perang lah mungkin kita bisa bilang juga, Israel dengan militan Palestina ini kemudian banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Menurut dari Ibu Dina sendiri, apa yang sebenarnya mendasari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Hamas ke Israel kemarin pada tanggal 7 Oktober kemarin ini, Ibu Dina? Baik, ya. Dalam kita menganalisis situasi yang hari ini sejak kemarin terjadi, kita itu tidak bisa melepaskan dari konteksnya. Ya, Gaza itu sejak 2006 itu telah diblokade secara ketat oleh Israel, sehingga keluar masuk orang menjadi sangat sulit, barang juga sangat sulit, sehingga yang terjadi adalah hari ini data terbaru 97% sumber air di Gaza itu sudah tidak layak minum karena sanitasinya benar-benar rusak dan sulit untuk memperbaiki. Listrik itu maksimal hanya ada 4 jam sehari dan itu hanya terbatas yang bisa pakai. 65% warga Gaza itu sangat miskin. Tingkat kemiskinannya itu 65% dan banyak sekali kesulitan hidup yang mereka alami, dan secara berkala Israel membombardir membombardir Gaza. Yang terbesar itu tahun 2014 itu 50 hari berturut-turut Israel membombardir Gaza, sehingga ada 1.500 orang yang tewas, termasuk 500 anak-anak dan ribuan lainnya terluka. Jadi ini adalah akibat dari masa yang sangat panjang yang telah dialami oleh warga Gaza, intimidasi dan blokade dan berbagai kesulitan hidup yang telah ditimpakan oleh Israel terhadap warga Gaza. Ya, nah artinya di sini ketika kita bicara soal sebab akibat, yang terjadi hari ini adalah akibat bukan sebab, gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh milisi-milisi Palestina adalah melakukan perlawanan atas apa yang mereka alami selama ini dari rezim Israel. Oke. Ini berarti perlawanan kembali oleh Palestina. Apakah kemudian untuk kedepannya, potensi perang kedepannya bagaimana ini dari Ibu Dina sendiri melihatnya? Ya, saya melihat kalau berita-berita yang tersebar dalam 2 hari ini kelihatan memang dari sisi kapabilitas milisinya, dan itu sebenarnya yang berperang bukan cuma Hamas ya, ada faksi-faksi lain juga bergabung, misalnya Islam Jihad itu juga bergabung dalam perlawanan ini. Kelihatan dari sisi senjata, kapabilitas itu sudah jauh meningkat, sehingga seandainya Israel tetap berkeras memblokade Gaza, kan tuntutannya itu ya, bebaskan lagi Gaza, orang-orang Gaza bisa menjalani hidup dengan normal sebagaimana manusia-manusia di dunia ini, gitu ya. Dan seandainya Israel terus berkeras tidak memenuhi tuntutan itu dan kemudian terus membombardir, melakukan pengeboman ke Gaza, saya khawatir ya akan berlanjut cukup lama karena dari sisi militan Palestina kemampuannya terlihat sudah semakin meningkat. Oke. Ini juga dapat informasi juga ini Ibu Dina, katanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini juga menjanjikan dukungan untuk Israel yang baru menerima serangan dari kelompok Hamas. Apakah kemudian dengan bantuan ini bisa menjadi ataupun juga menambah masalah baru? Justru pernyataan Joe Biden ini menunjukkan bahwa selama ini, membuktikan lagi-lagi bahwa selama ini rezim Israel itu bisa terus bertahan tanpa ada
pertanggungjawaban ya sejak 48 kan, sebenarnya bukan baru-baru ini saja melakukan banyak serangan terhadap warga Palestina, tapi mengapa bisa terus bertahan, mengapa tidak ada hukuman dari komunitas internasional, bahkan resolusi PBB juga hanya sebatas mengecam gitu ya, tidak ada tindakan. Nah itu kan karena dukungan penuh dari Amerika Serikat, termasuk dukungan diplomatik, dukungan senjata, dana hibah $3 miliar per tahun. Nah itu saya pikir membuktikan bahwa Amerika Serikat kebijakan luar negerinya itu sangat berpihak kepada Israel, dan ini merusak citra Amerika Serikat sendiri ya, yang mengaku sebagai negara pendukung demokrasi, mendukung HAM, tapi di hadapan pelanggaran HAM yang sebenarnya sudah diakui juga oleh PBB, udah banyak resolusi yang mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, itu Amerika malah terus menunjukkan dukungan secara terang-terangan. Oke. Mungkin terakhir ini, Ibu Dina, ini juga kalau tidak salah beberapa lalu ini juga sempat sudah ada gencatan senjata seperti itu, kemudian ini meledak lagi. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh kedua pihak ini agar gencatan senjata dapat dilakukan dan kedua belah pihak ini tadi tidak saling serang lagi, Ibu Dina? Ya tuntutannya kan jelas ya, kalau jadi siapa pelaku dan siapa yang melawan itu harus didudukkan dulu. Yang diblokade itu kan Gaza, dan tuntutan dari pihak Gaza adalah ya lepaskan, buka lagi blokadenya. Jadi bahkan nelayan Gaza aja mau berlayar cari ikan aja udah nggak bisa gitu ya. Orang-orang mau cari pengobatan keluar Gaza nggak bisa. Nah itu tuntutannya dipenuhi gitu. Selama itu tidak dipenuhi, selama hak-hak orang Palestina tidak dipenuhi, pasti perlawanan itu akan terus terjadi gitu ya. Kita nggak bisa berharap ada sebuah bangsa yang hak-hak dasarnya diabaikan begitu saja, terus berdiam saja, itu kita nggak bisa berharap seperti itu. Jadi perlawanan akan terus terjadi. Sangat mungkin nanti ada gencatan senjata, tapi tidak akan berhenti di situ gitu ya. Ketika mereka punya kekuatan lagi ya akan melakukan perlawanan lagi, dan itulah yang terjadi di bangsa-bangsa terjajah di dunia ini ya. Dulu juga Indonesia juga berjuang terus ketika sedang dalam masa penjajahan. Oke. Baik, Ibu Dina, ini terakhir, ini apa yang kemudian dari pemerintah Indonesia sendiri, apa yang kemudian bisa dilakukan terkait dengan kejadian kemarin ini? Ya, Indonesia selama ini dukungannya kan lebih ke dukungan diplomatik ya. Jadi tentu yang perlu bisa kita lakukan oleh Indonesia ya terus melakukan memberikan tekanan diplomatik itu gitu kan, terus bersuara, terus berpihak kepada Palestina, karena ini amanah Undang-Undang Dasar 45 ya, kita terus membela bangsa yang masih terjajah, dan makanya kebijakan luar negeri Indonesia kan selalu konsisten selama ini ya, selalu membela Palestina. Saya pikir itu yang memang perlu dilanjutkan ya, karena memang kebijakan luar negeri kita selama ini memang lebih ke diplomatik ya. Kita tidak melakukan hal-hal di luar diplomatik dan kemanusiaan selama ini. Baik. Ibu Dina, terima kasih atas informasi dan juga waktunya sudah berbagi untuk Radio Sonora Jakarta. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, Ibu Dina. Baik, sama-sama, terima kasih kembali. Dan demikian tadi sahabat Sonora wawancara kami dengan dosen HI Unpad Ibu Dina Sulaiman, ini terkait dengan kejadian antara Israel dan juga Palestina, sahabat Sonora. Dan juga pastinya untuk informasi dan juga berita-berita lainnya akan kami bagikan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.